Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Aprisal SPD MPD. Saya Bahriana dengan NIM H02200003. Yang kedua Nur Rahmaka dengan NIM H02200021. Yang ketiga Kurnia dengan NIM H02200315. Yang keempat Nur Fitrayani dengan NIM H02200328. Yang kelima Hasriani dengan NIM H02200350. Yang keenam Nurlia dengan NIM H02200516. Kami akan membahas mengenai permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan inter sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan intern dan sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid-murid tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu belajar tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan menyangkut banyak pihak. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pada masa awalnya di tanah air kita, pemerataan pendidikan ini telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada bab 11 pasal 17 berbunyi, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif. Yang pertama, cara konvensional, antara lain, yang pertama, membangun gedung sekolah seperti SD Inpers dan atau ruangan belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift, sistem bergantian pagi dan sore. Sehubungan dengan itu, yang perlu digalakkan utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya. Kemudian cara yang kedua, cara inovatif. Antara lain yang pertama, sistem pamong, pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Yang kedua, SD kecil pada daerah terpencil. Yang ketiga,
sistem guru kunjung. Yang keempat, SMP terbuka. Yang kelima, kejar paket A dan paket B. Yang keenam, belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja. Lazimnya, sesudah itu masih dilakukan pelatihan atau pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan. Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Nah, di sini yang tetap menjadi persoalan ialah bahwa cara pengukuran mutu pendidikan tersebut tidak mudah. Berhubung dengan sulitnya pengukuran terhadap mutu pendidikan, maka jika orang berbicara tentang mutu pendidikan, umumnya hanya mengasosiasikan dengan hasil belajar yang dikenal sebagai hasil EBTA, EBTANAS, atau hasil Sipen-Maru, UMPTN, yang bisa disebut instructional effect. Karena ini yang mudah diukur. Hasil EBTA dan lain-lain tersebut itu dipandang sebagai gambaran tentang hasil pendidikan. Pemecahan masalah mutu pendidikan. Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan, utamanya komponen masukan mentah untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, dan komponen masukan instrumental, serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik yang akhirnya dapat meningkatkan hasil pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen seperti berikut. Yang pertama, seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT. Yang kedua, pengembangan kemampuan tenaga pendidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG, dan lain-lain. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menantang dan menggairahkan belajar, dan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP. Yang keempat, pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang kelima, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Yang keenam, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Yang ketujuh, kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan seperti berikut. Yang pertama, laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan. Yang kedua, supervisi dan monitoring pendidikan oleh penilik dan pengawas. Yang ketiga, sistem ujian nasional atau negara seperti EBTANAS, Sipen-Maru atau MPTN. Yang keempat, akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga. Selanjutnya yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud dari efisiensi sendiri adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Adapun beberapa masalah efisiensi pendidikan, yaitu yang pertama, bagaimana tenaga kependidikan itu difungsikan.
Nah, yang sering terjadi pada masalah ini adalah meliputi masalah pengangkatan, penempatan, serta pengembangan tenaga. Nah, yang pertama masalah pengangkatan itu terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Nah, kemudian masalah penempatan. Di sini khususnya guru dalam bidang penempatan studi sering mengalami kepincangan atau tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, kemudian masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan. Biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Nah, masalah yang kedua adalah bagaimana sarana dan prasarana pendidikan itu difungsikan. Nah, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat dari kurang matangnya perencanaan. Nah, masalah yang ketiga, bagaimana pendidikan itu diselenggarakan. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan di masa transisi yang relatif lama ini, proses pendidikan itu berlangsung kurang efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari seringnya kebijakan pemerintah merubah kurikulum pendidikan nasional, yang akibatnya banyak buku-buku yang tidak terpakai dan perangkat lainnya. Yang keempat adalah masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Nah, pada pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar. Namun, kenyataannya di Indonesia sangat kurang efisien dalam memfungsikan tenaga pendidik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak tenaga pendidik yang diizinkan untuk mengajar padahal tidak memiliki akta mengajar. Selain itu, masih banyak penempatan tenaga mengajar yang kurang sesuai. Misalnya D3 masih diperkenankan mengajar di SMP atau SMA. Hal ini dapat dianggap tenaga pendidik itu kurang kompeten dalam bidangnya sendiri. Adapun pemecahan masalah efisiensi pendidikan. Nah, yang pertama, tenaga pendidik harus benar-benar difungsikan dengan mengangkat dan menempatkan mereka pada bidang studi yang dikuasainya, agar tenaga pendidik merasa nyaman dengan bidang studi tersebut dan otomatis pelajaran yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik kepada pelajar. Yang kedua adalah bila terdapat kurikulum baru, maka pemerintah harus secepat mungkin berkoordinasi dengan tenaga pendidik untuk menjelaskan sedetail-detailnya tentang kurikulum baru tersebut agar tidak mengganggu jalannya pendidikan. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah yang memang membutuhkannya, agar sarana dan prasarana tersebut termanfaatkan dengan baik. Terakhir, yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Relevansi artinya persesuaian hasil pendidikan yang dicapai terhadap kebutuhan tenaga kerja. Masalah relevansi pendidikan itu mencangkup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Nah, luaran pendidikan yang diharapkan di sini adalah dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Adapun masalah relevansi pendidikan, yaitu yang pertama adalah ketidaksesuaian antara jumlah tamatan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kelebihan tamatan dapat menimbulkan pengangguran, sedangkan kekurangan tamatan dapat menimbulkan kemacetan dalam pembangunan. Dan yang kedua adalah ketidaksesuaian keahlian tamatan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam masyarakat untuk berbagai sektor. Nah, ketidaksesuaian ini dapat berkenaan dengan kemampuan-kemampuan dasar yang diperlukan atau kecakapan-kecakapan teknis dalam melaksanakan sesuai jenis pekerjaan. Selanjutnya, adapun pemecahan masalah relevansi pendidikan, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pengajar di Indonesia. Karena jika kita bandingkan dengan negara berkembang lainnya, kualitas tenaga pengajar pendidik di Indonesia itu memiliki masalah yang sangat mendasar. Dan yang kedua adalah dibutuhkan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan berbagai organisasi yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek.
terhadap hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi dengan alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi yang bersifat orisinil, bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menemukan keindahan seni membutuhkan penyimbangan. Laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Gambaran pertambahan penduduk adalah dari sekarang hingga abad 21, terus-menerus bahan penduduk akan terjadi pertambahan jumlah penduduk meskipun gerakan KB berhasil. Pertambahan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka kematian mengakibatkan berubahnya struktur kependudukan, yaitu proposisi pendudukan usia sekolah dasar menurun, sedangkan proposisi pendudukan usia sekolah lanjutan, angkatan kerja, dan penduduk usia tua meningkat berkat kemajuan bidang gizi dan kesehatan. Penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merada-rada daerah yang padat penduduk, terutama di kota besar dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan atau di pulau-pulau. Aspirasi masyarakat. Dalam 2 dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap dunia pendidikan. Hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Orang mulai menganggap bahwa untuk mendapatkan hidup yang layak atau sehat, harus ada pekerjaan tetap yang mampu menopang hidup, dan pendidikan memberikan atau memperoleh hal itu. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebab akibat dari peningkatan aspirasi terhadap pendidikan ini, maka orang tua harus mendorong anaknya untuk bersekolah, agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Masalisasi pendidikan ibarat perusahaan konveksi pakaian yang hanya melayani 3 macam ukuran, yakni L, M, dan S. Sedangkan untuk kebutuhan individual khusus tidak. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat atau yang menganggap dirinya sudah maju atau lebih maju kepada masyarakat lain, penduduk suatu budaya. Bagi masyarakat penduduk budaya pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaan tersebut tradisional atau ketinggalan zaman. Karena itu penilaiannya dari masyarakat luar itu dianggap subjektif. Kebutuhan baru itu baik yang bersifat material seperti peralatan pertanian, rumah tangga, transportasi, telekomunikasi, baik yang bersifat non-material seperti paham atau konsep baru tentang keluarga berencana, budaya menabung, penghargaan terhadap waktu, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu, keterbelakangan budaya terjadi karena beberapa faktor. Pertama itu letak geografi atau tempat tinggal suatu masyarakat. Misalnya, masyarakat tersebut tinggal di tempat yang terpencil. Kedua itu penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat yang ada. Ketiga itu ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Selanjutnya, beberapa faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh
berbagai masyarakat. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Pendidikan itu selalu menghadapi masalah, salah satunya yaitu permasalahan aktual. Permasalahan aktual itu dapat berupa kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak itu untuk ditanggulangi. Nah, ada beberapa masalah aktual pendidikan, yaitu yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Adapun hambatan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan sistem pendidikan antara lain, yang pertama, kurikulum sudah terlalu syarat. Yang kedua, pendidikan efektif sulit diprogramkan. Yang ketiga, menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi. Yang keempat, pencapaian hasil pendidikan efektif memakan waktu sehingga memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik. Dan yang kelima, menilai hasil pendidikan efektif tidak mudah, bahkan kalau mau berhasil juga membutuhkan biaya. Nah, adapun masalah yang kedua yaitu masalah kurikulum. Pada masalah ini akan dibahas masalah aktual mengenai kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah ini, bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja. Itu bagi yang tidak melanjutkan sekolah dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk ke perguruan tinggi bagi mereka yang ingin lanjut. Nah, masalah yang ketiga, masalah peranan guru. Konsep-konsep baru lahir sebagai cerminan humanisme yang memberikan arah baru pada pendidikan. Sejalan dengan itu, perkembangan iptek yang pesat menyumbangkan cara-cara baru yang lebih mantap terhadap pemecahan masalah pendidikan. Dalam realisasinya, dipandu oleh kurikulum yang telah disempurnakan. Sejalan dengan itu, maka guru sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah. Adapun masalah yang terakhir yaitu masalah pendidikan 9 tahun. Keberadaan pendidikan 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun antara lain, yang pertama, realisasi pendidikan dasar yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 1989 masih harus dicarikan titik temunya dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 65 Tahun 1951 yang mengatur sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar karena peraturan perundang-undangan tersebut belum dicabut. Yang kedua, kurikulum yang belum siap. Dan yang terakhir, pada masa transisi, para pelaksana pendidikan di lapangan perlu disiapkan melalui bimbingan, penyuluhan, penataran, dan lain-lain. Upaya penanggulangan permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Adapun beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual pendidikan antara lain, yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Kedua, pelaksanaan dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Untuk itu, diperlukan dikaitkan dengan pemberian insentif pada guru. Ketiga, pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Keempat, pendidikan tenaga kependidikan atau
prajabatan, dan dalam jabatan. Perlu diberi perhatian khusus, karena tenaga kependidikan, khususnya guru, menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Dan yang terakhir, untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang dan utamanya faktor penghambatannya.